Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Yusindra Anak Parit? Pada pertemuan ketujuh ini kita akan membahas tentang sumber daya manusia perpustakaan sekolah. Sahabat-sahabat Yusindra Anak Parit, di dalam pengembangan pustakawan ke depan diharapkan dapat menjadikan pustakawan itu tidak hanya sebagai pustakawan biasa saja, namun mempunyai fungsi sebagai information mediator, information expert, dan information manager. Sumber daya manusia adalah semua orang, baik pimpinan, staf, atasan, bawahan, pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan sumber daya manusia yang tergabung di dalam sebuah organisasi yang dengan peran dan sumbangannya masing-masing mempengaruhi tercapainya tujuan dari sebuah organisasi. Pengembangan sumber daya manusia adalah suatu usaha yang terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh organisasi dalam meningkatkan kompetensi pegawai dan kinerja organisasi melalui program-program pelatihan, pendidikan, dan pengembangan. Nah, pendidikan atau pembinaan petugas perpustakaan atau kita kenal dengan pustakawan mengacu kepada pembinaan kemampuan dan moral kerjanya agar memiliki semangat dan kegairahan dalam bekerja. Pembinaan petugas perpustakaan sekolah merupakan tanggung jawab kepala sekolah. Walaupun sebagaimanapun ataupun bagaimanapun bentuk sibuknya kegiatan yang diemban oleh kepala sekolah, pembinaan perpustakaan merupakan tanggung jawab dari kepala sekolah. Oleh karena itu, bagaimanapun sibuknya kepala sekolah, tidak dibenarkan mengabaikan dan menafikan tanggung jawabnya. Pembinaan kemampuan petugas perpustakaan adalah bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas perpustakaan sekolah. Nah, untuk mencapai ini tentu harus diketahui terlebih dahulu kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh masing-masing petugas. Kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh masing-masing petugas perpustakaan sekolah itu diantaranya adalah kemampuan dasar kepala perpustakaan sekolah. Nah, yaitu yang pertama adalah kemampuan memahami tujuan dan fungsi perpustakaan. Yang kedua itu adalah kemampuan membuat perencanaan, pembinaan, dan pengembangan perpustakaan sekolah. Kemudian selanjutnya adalah kemampuan mendayagunakan, mengkoordinasi, dan mengawasi penyelenggaraan perpustakaan sekolah. Selanjutnya itu kemampuan membina anggota perpustakaan, yaitu staf-stafnya ya. Kemudian kemampuan memecahkan masalah-masalah dan membuat kebijakan tertentu. Kemudian selanjutnya kemampuan mengadakan kerjasama dan kemampuan mengadakan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan sekolah. Kemudian yang kedua, kemampuan yang harus dimiliki oleh masing-masing petugas perpustakaan itu adalah kemampuan dasar petugas pelayanan teknis. Nah, apa saja yang harus
yang dimiliki atau dipahami oleh petugas yang teknis. Yang pertama itu adalah kemampuan membuat perencanaan pengadaan bahan-bahan pustaka. Yang kedua, kemampuan dalam menginventarisir bahan-bahan pustaka. Kemudian yang ketiga, kemampuan mengklasifikasi bahan-bahan pustaka. Yang keempat, kemampuan mengkatalog bahan-bahan pustaka. Yang kelima, kemampuan membuat perlengkapan buku. Yang keenam, kemampuan menyusun bahan-bahan pustaka. Sedangkan yang ketiga yaitu kemampuan petugas pelayanan pembaca. Yang harus dipahami oleh petugas pelayanan pembaca itu adalah kemampuan untuk melayani peminjaman dan pengembalian buku. Yang kedua, kemampuan memberikan bimbingan belajar kepada murid-murid. Ketiga, kemampuan membina minat baca para murid. Yang keempat, kemampuan memberikan bantuan informasi. Dan yang kelima, kemampuan memahami bakat dan minat murid-murid. Selanjutnya kita akan melihat pembinaan moral kerja petugas perpustakaan sekolah. Nah, pada prinsipnya, pembinaan moral kerja petugas perpustakaan sekolah merupakan segenap usaha sadar agar petugas tersebut memiliki semangat dan kegairahan dalam bekerja. Dalam hal ini, kepala sekolah harus berusaha agar petugas perpustakaan sekolah rajin mengerjakan tugas-tugasnya. Kemudian, kepala sekolah harus berusaha agar petugas perpustakaan sekolah selalu datang tepat waktu, tidak pernah absen, dan tidak pernah pulang sebelum waktunya. Yang ketiga, kepala sekolah harus berusaha agar petugas perpustakaan selalu optimis dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Dan yang keempat, kepala sekolah harus berusaha agar petugas perpustakaan sekolah merasa senggang dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Yang kelima, kepala sekolah harus berusaha agar petugas perpustakaan sekolah merasa mempunyai inisiatif untuk mengembangkan perpustakaan sekolah. Dan yang keenam, kepala sekolah harus berusaha agar petugas perpustakaan sekolah merasa senasib dan seperjuangan dalam mengemban tugas-tugas perpustakaan sekolah. Nah, ada beberapa usaha yang dapat ditempuh oleh kepala sekolah untuk membina moral kerja petugas perpustakaan sekolah. Yang pertama, berilah petugas perpustakaan sekolah dengan gaji ataupun tunjangan yang cukup sesuai dengan kemampuan sekolah. Apabila menjadi petugas perpustakaan sekolah adalah seorang guru, berarti selain mendapat gaji pokok atau tunjangan fungsional selaku seorang guru, maka guru juga mendapatkan tunjangan jabatan sebagai petugas perpustakaan sekolah. Kemudian, berilah perhatian setinggi-tingginya kepada kondisi kerja petugas perpustakaan sekolah. Kondisi kerja ini meliputi tempat kerja, perlengkapan kerja, dan kepemimpinan. Kemudian selanjutnya, berilah perhatian setinggi-tingginya kepada usaha-usaha petugas perpustakaan sekolah. Misalkan kepada kepala sekolah sering mengadakan kunjungan ke ruang perpustakaan sekolah dan menanyakan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh petugas perpustakaan sekolah tersebut. Jika ada, maka bantulah pemecahannya sehingga mereka merasa diperhatikan. Kemudian, hargailah prestasi kerja petugas perpustakaan sekolah. Artinya, kepala sekolah hendaknya selalu mengakui prestasi atau hasil kerja petugas perpustakaan sekolah, sehingga mereka merasa bahwa dirinya telah
memberikan sumbangan yang berarti bagi sekolah. Kemudian selanjutnya itu, berilah kesempatan untuk maju dan berkembang. Setiap orang, termasuk juga petugas perpustakaan sekolah, selalu menginginkan dirinya itu semakin lama semakin berkembang, semakin lama semakin baik. Mereka menginginkan pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya yang semakin bertumbuh, sehingga lebih mampu mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Nah, kemudian selanjutnya itu, ikut sertakanlah dalam kegiatan sekolah. Artinya, kepala sekolah hendaknya melibatkan petugas perpustakaan sekolah. Misalnya diikut sertakan dalam acara pertemuan atau rapat sekolah, ataupun arisan koperasi sekolah, dan lain sebagainya ya. Nah, dengan demikian petugas perpustakaan sekolah akan merasa bahwa dirinya itu dipentingkan dalam sekolah, merasa diterima oleh teman-teman sejawat, akan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat sekolah. Dan selain itu, berarti mereka juga diberikan kesempatan untuk mengadakan hubungan sosial dengan lingkungan sekolah, sehingga ada merasa empati terhadap sekolah tersebut. Nah, jika ini sudah ada tertanam dalam jiwa pustakawan, maka dengan sendirinya pustakawan tersebut akan bekerja dengan efektif. Nah, kita akan coba melihat peran sumber daya manusia perpustakaan itu ya. Karena memang perpustakaan itu merupakan suatu kegiatan yang mampu menunjang kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. Jadi perpustakaan itu sangat urgen ya. Nah, menurut Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2004 mengatakan bahwa tenaga perpustakaan sebaiknya terdiri dari pustakawan, asisten pustakawan, tenaga administrasi, dan tenaga fungsional lainnya. Nah, pustakawan itu minimal paling rendah sarjana S1 dalam bidang ilmu perpustakaan, dokumentasi dan informasi, atau S1 bidang lain yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan perpustakaan dengan tugas keprofesian dalam bidang perpustakaan. Yang kedua, asisten pustakawan dengan pendidikan ilmu perpustakaan tingkat diploma dalam bidang ilmu perpustakaan atau dokumentasi dan informasi, dengan tugas melaksanakan tugas penunjang keprofesian dalam bidang perpustakaan. Kemudian tenaga fungsional. Tenaga fungsional lain dengan pendidikan kejuruan atau keahlian tingkat kesarjanaan dengan tugas melaksanakan pekerjaan penunjang keprofesionalan seperti peranata komputer, kearsipan, dan lain sebagainya. Kemudian tenaga administrasi. Tenaga administrasi dengan tugas melaksanakan kegiatan kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, perlengkapan, penjilitan, perlistrikan, grafika, dan lain sebagainya. Nah, sahabat-sahabat Ijus Indrawan Anak Farid, peran sumber daya manusia dalam perpustakaan sangat menentukan terwujudnya fungsi perpustakaan sebagai sumber belajar para sivitas akademika dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Sumber informasi yang mudah diakses oleh pencari dan pengguna informasi, sebagai tempat untuk mendapatkan sumber-sumber primer dan sumber-sumber sekunder untuk melakukan penelitian dan pengkajian ilmu pengetahuan, mengembangkan kreativitas, minat, dan daya inovasi pengguna perpustakaan, serta membantu melakukan publikasi karya yang dihasilkan oleh sivitas akademika. Nah,
Pengelolaan perpustakaan pada bagian pengembangan koleksi memerlukan sumber daya manusia yang bertugas mencari informasi judul-judul buku dan majalah melalui internet, sehingga pekerjaannya lebih cepat diselesaikan dan lebih mudah dilakukan. Dapat juga melanggan jurnal secara online atau dalam bentuk CD-ROM. Nah, pengelolaan bahan pustaka memerlukan sumber daya manusia yang mempunyai tingkat analisis yang tinggi terhadap pengklasifikasian bahan pustaka, penentuan subjek, entry data, dan pembuatan katalog sehingga bahan pustaka yang baru dapat dimanfaatkan oleh pengguna secara cepat dan mudah ditemukan di rak buku. Dengan masuknya era revolusi industri 4.0 ini, di mana segala ilmu pengetahuan sangat bergantung kepada kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang berbasiskan internet, maka kompetensi yang harus dimiliki pustakawan masa depan sekurang-kurangnya adalah kemampuan dalam penggunaan komputer, kemampuan dalam menguasai basis data, kemampuan dalam penguasaan peralatan teknologi dan informasi, kemampuan dalam penguasaan teknologi jaringan, kemampuan dalam penguasaan internet. Jadi memang pustakawan itu kedepannya harus menguasai berbasis internet. Nah, untuk mencapai kompetensi dan tingkat profesionalisme yang tinggi dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Nah, pendidikan merupakan kegiatan yang terprogram untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan keahlian seseorang yang berkaitan dengan tugasnya. Sedangkan pelatihan lebih menekankan kepada penguasaan hal-hal yang bersifat praktis atau terapan. Untuk mendapatkan kualitas dan mutu pustakawan yang mumpuni dan untuk meningkatkan profesionalismenya, maka pustakawan harus diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan, seminar-seminar tentang perpustakaan. Nah, kesempatan yang diberikan pada petugas perpustakaan dalam pendidikan dan pelatihan dapat berupa yaitu kesempatan studi lanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, S1, S2, S3, bidang perpustakaan. Kemudian pelatihan pengelolaan perpustakaan. Kemudian mengikuti seminar yang berhubungan dengan perpustakaan. Yang keempat, pengembangan diri. Misalnya pelatihan bahasa Inggris, kepemimpinan, dan pelatihan komunikasi. Yang keenam, melakukan studi banding ke perpustakaan yang lebih maju. Selanjutnya menjadi narasumber pada berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh perpustakaan. Sedangkan kesempatan yang diberikan berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi diantaranya yaitu pelatihan komputer, kemudian mengikuti seminar atau lokakarya atau pelatihan yang berkaitan dengan jaringan komputer, hardware, software maupun brainware. Yang ketiga, setiap petugas diharapkan mampu memanfaatkan komputer pada bidang tugasnya dan dapat menggunakan internet sebagai media komunikasi agar perpustakaan sehingga dapat sharing tentang perkembangan perpustakaan, baik dalam hal pengembangan koleksi, pengolahan bahan pustaka, maupun dalam melayani pengguna perpustakaan. Nah, jadi begitu ya. Nah, jadi dalam pertemuan ini, pada pertemuan ke-7 ini tentang sumber daya manusia perpustakaan sekolah, ternyata sumber daya manusia perpustakaan sekolah itu sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan dan kemajuan perpustakaan sekolah. Oleh karena itu, maka sebelaku pimpinan sebuah lembaga pendidikan haruslah memberdayakan sumber daya manusia ini sebaik-baik mungkin agar tingkat profesionalismenya ataupun tingkat kompetensinya dalam bidang perpustakaan semakin meningkat. Dengan begitu,
dengan didapatinya sumber daya manusia perpustakaan sekolah yang mumpuni, yang profesional, maka otomatis perpustakaan tersebut akan lebih baik lagi. Dengan begitu, maka pendidikan yang ada di sebuah lembaga akan baik karena ditopang oleh perpustakaan yang baik. Saya Ijo Sindrawan Anak Parit selaku dosen pengampu manajemen perpustakaan sekolah pada jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indragiri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan semoga konten ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.